Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tiba saatnya kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Hati kami semua dibersihkan dengan darah Yesus, sehingga firman yang ditaburkan benih ini akan bertumbuh, subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutnya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah perenungan mendalam yang mendasar Matius 9 ayat 27 sampai 31, sebuah kisah tentang iman yang melihat di tengah kegelapan. Tema renungan kita adalah mata yang tertutup, hati yang melihat. Setelah Yesus keluar dari situ, dua orang buta mengikutnya sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Kisah ini bukan sekedar tentang mujizat medis, melainkan tentang ketajaman iman. Bayangkan dua orang yang secara fisik tidak bisa melihat, namun mereka adalah orang pertama yang memanggil Yesus dengan gelar anak Daud, sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari perjalanan mereka. Yang pertama, kegigihan di tengah keterbatasan. Dua orang buta ini tidak menunggu Yesus datang. Mereka yang mengikuti Yesus. Meski tidak bisa melihat jalan, mereka menggunakan suara mereka. Seringkali kita berhenti berharap karena kita tidak melihat jalan keluar. Belajarlah dari mereka. Jika mata tidak bisa melihat, biarkan doa yang mencari jalan. Yang kedua, pertanyaan yang menguji hati. Sebelum menyembuhkan, Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yesus tidak butuh informasi, ia butuh konfirmasi iman. Jawaban mereka singkat dan tegas, "Ya Tuhan, kami percaya." Mujizat seringkali menunggu di balik pintu "ya" kita kepada kuasanya. Yang ketiga, sentuhan yang mengubah segalanya. Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ini adalah prinsip yang kuat. Iman adalah wadah bagi berkat Tuhan. Jika wadah kita besar, kita menerima besar. Jika kita percaya sepenuhnya, maka kuasanya bekerja sepenuhnya. Mungkin hari ini kita merasa sedang berjalan dalam lembah kegelapan. Mungkin hari ini kita merasa sedang berjalan dalam kegelapan. Entah itu masalah keuangan, hubungan, atau masa depan yang buram. Ingatlah bahwa iman melihat apa yang mata tidak bisa tangkap. Jangan fokus pada apa yang hilang dari hidupmu, tetapi fokuslah pada siapa yang sedang berjalan di depanmu. Dua orang buta itu
akhirnya melihat. Bukan hanya karena mata mereka terbuka, tapi karena mereka percaya sebelum melihat hasilnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, buka mata hati kami agar kami bisa melihat kuasa-Mu di tengah persoalan kami. Berilah kami iman yang gigih seperti dua orang buta itu yang tidak berhenti berseru sampai mereka menemukan Tuhan. Tuhan berkati, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan berjalan bersama dengan kami siang dan malam. Berkati iman kami terus bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.